Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langsung saja pada mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab di semester 5 ini, kami dari kelompok pertama yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Amfian Haris, Muhammad Balya Malkan, dan Yahya Eviana akan mempresentasikan makalah kami dengan tema metode pengajaran Mahara Istima. Pada makalah kami mengambil 6 rumusan masalah dan saya sendiri akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama yaitu definisi Mahara Istima. Apa sih definisi Mahara Istima? Mahara Istima atau kemampuan mendengar adalah salah satu dari kemampuan berbahasa yang ada 4, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Adapun secara bahasa, istima berasal dari kata sami'a, sam'an, sim'an, sama'an, sama'atan, sama'iyatan, yang artinya adalah mendengar. Sedangkan menurut istilah, istima atau mendengar adalah proses kegiatan manusia yang bertujuan memperoleh, memahami, menganalisa, membantu, menafsirkan, membedakan, menyampaikan kritik atau ide, dan membangun pemikiran. Jadi secara istilah, Mahara Istima ini bukan seperti mendengar yang biasa saja. Jadi mendengarkan yang di situ kita sungguh-sungguh untuk memahami dan untuk menganalisa atau supaya kita bisa menyampaikan kritik dan membangun pemikiran, bukan mendengarkan yang biasa-biasa saja. Lanjut. Apa pentingnya Mahara Istima? Mahara Istima merupakan keterampilan yang sangat penting dan paling awal dilakukan. Dari 4 keterampilan berbahasa tadi akan ada 4. Yang pertama istima, qiraah, kalam, dan kitabah. Istima di sini terletak di urutan yang paling pertama. Nah, ini seperti contoh, anak kecil, anak bayi dulu ketika belum bisa apa-apa, dia dalam berinteraksi dengan sekelilingnya, dia hanya bisa menggunakan istimanya, pendengarannya. Nah, jadi ini penting. Contoh kalau orang tuli ini dari kecil dia tidak bisa mendengar apapun. Jadi dia juga pasti tidak bisa kalam atau berbicara. Kemudian yang kedua, istima ini sangat dibutuhkan ketika dalam kegiatan yang memerlukan pendengaran dan perhatian. Contohnya ketika sedang rapat, musyawarah, diskusi, atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi istima pada kegiatan tersebut itu penting. Karena apa? Agar kita bisa mendengarkan dengan baik. Ketika kita sudah bisa mendengarkan dengan baik, kita bisa berkesimpulan, bisa ikut memberikan komentar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu melatih pendengaran. Melatih pendengaran ini ketika kita sudah terbiasa untuk mendengarkan, kalau kita ini sebagai mahasiswa bahasa Arab, kita mendengarkan orang-orang berbicara bahasa Arab atau lebih-lebih dari orang Arab langsung. Nah, nanti ketika kita berkomunikasi ini bisa lancar. Jadi ketika
pendengaran kita sudah bisa terlatih, kita ketika akan berkomunikasi tidak akan salah paham. Nah, pentingnya di situ. Ketika istimak kita tidak efektif, nanti akan berdampak pada komunikasi kita yang akan buruk, bisa menimbulkan salah paham. Sekian dari saya. Untuk rumusan masalah yang berikutnya akan disampaikan oleh teman kami. Saya akan membacakan poin B. Di sini poin C adalah macam-macam maharot istimak. Pakar pendidikan sudah berpendapat bahwasannya maharot al-istimak ini ada 4, yaitu 1. Istimak ghairu murakkas atau al-hamishi. Yang kedua yaitu al-istimak al-istimta'i. Yang ketiga yaitu istimak al-yaghzi. Yang keempat yaitu istimak an-naqdi. Yang pertama yaitu istimak al-ghairu murakkas atau al-hamisi. Di sini al-istimak ghairu murakkas al-hamisi adalah segala sesuatu yang bisa didengar dalam masyarakat. Istimak tersebut merupakan yang dilatih oleh layakmu dari pemateri, bisa menggunakan visual ataupun audiovisual. Biasanya istimak ini itu digunakan untuk memberikan penilaian dan biasanya digunakan anak-anak. Istimak al-istimta'i merupakan istimak yang dengannya manusia dapat menuju dari hal yang tidak mengetahui sampai jiwa dan nafasnya, serta tidak lepas dari pemahaman dan penafsirannya serta penguasaan. Istimak ini tujuannya adalah untuk memotivasi diri, menyenangkan diri, dan memahaminya atau menafsirinya. Istimak ini itu seperti lagu, terus seperti puisi, karena istimak ini untuk menyemangati dirinya sendiri dan membuat semangat dirinya biar tambah semangat. Seperti kalau mendengar puisi atau lagu biasanya kan terhipnotis, lagunya semangat dia ikut semangat, puisinya sedih dia ikut sedih, seperti itu. Yang ketiga yaitu istimak al-yaghzi adalah yang dengannya dapat keadaan sadar manusia dapat mengetahui hal-hal yang didengarnya dengan pemahamannya sendiri, biasanya seperti konferensi atau seminar-seminar. Nah, di sini istimak al-yaghzi itu ada yang bicara, ada yang memberikan materi. Dia di situ bisa memahaminya. Jadi dia tidak perlu memberi pertanyaan pada yang bicara, tapi dia ketika ada yang bicara dia sudah memahami. Seperti konferensi kan cuman ada satu yang di depan, terus dia menyampaikan materinya, menyampaikan misal kalau konferensinya terus ada sidangnya ya di situ dia penyampaian sidang. Terus kalau seminar dia juga menyampaikan materi-materi tentang seminar tersebut. Jadi audien nggak perlu untuk bertanya maupun mencari tahu tentang apa yang dikatakan oleh pemateri atau pengisi. Jadi dia sudah paham sendiri. Yang keempat yaitu istimak an-naqdi adalah yang dengannya manusia tidak cukup hanya sekedar memahami dan menguasai, akan tetapi perlu adanya perbandingan, sehingga setelah adanya perbandingan akan muncul sebuah diskusi. Contohnya seperti istimaknya para juri. Kan tentang poin D. Syarat-syarat istimak yang efektif. Adapun syarat-syarat dari maharot istimak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah duduk di tempat yang jauh dari kebisingan. Misal ya duduk di paling depan atau paling dekat dengan pemateri. Yang kedua yaitu memperhatikan pembicaraan dengan cermat, semangat ketika mendengarkan. Menunjukkan antusiasme dalam mengikuti pembicaraan. Jadi ketika pembicara sedang bicara, perhatikan, jangan sampai kedap. 4.
Keempat, yaitu menyesuaikan diri secara mental dengan kecepatan pembicara. Misal pembicara kok ngomongnya cepat, kita harus tetap fokus, fokus dengan pembicaraannya. Misal kalau dia bicara dengan cepat, kita fokusnya kita tambah biar penangkapan ketika dia bicara bisa kita tangkap. 4. 5. Cermat terhadap isi pembicaraan. 6. Mampu menafsirkan apa yang disimak. Seperti itu. Itu adalah syarat-syarat istimak yang efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan langkah-langkah mahro istimak. Adapun tujuan pokok dari mahro istimak yaitu agar pendengar mampu memperoleh pengetahuan yang sempurna dan mendalam. Selain itu, tujuan dari mahro istimak yaitu 1. Membiasakan mendengar dengan baik. Yang kedua, mampu mempelajari cara-cara mendengar. Yang ketiga, mampu memberikan kritik atas apa yang telah dia dengar. Yang keempat, mampu membedakan ucapan atau kata yang memiliki arti yang berbeda. Yang terakhir yaitu mampu mengetahui pentingnya peranan kata dengan arti yang berbeda-beda. Kan di dalam setiap kata biasanya memiliki makna yang berbeda-beda seperti itu. Dari tujuan tersebut yang telah saya jelaskan tadi atau saya sebutkan tadi, itu memberikan gambaran kepada pengajar untuk merealisasikan hakikat pembelajaran istimak. Hal itu dilakukan untuk memperoleh manfaat nyata pembelajaran dapat dirasakan oleh siswa dan terwujudnya hasil belajar yang baik. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran mahro istimak. Adapun langkah-langkah pembelajaran mahro istimak yaitu 1. Mempersiapkan bahan ajar yang ingin disampaikan kepada siswa sesuai dengan kapasitas atau kemampuan siswa. Dalam hal ini, kapasitas yang dimaksud yaitu sesuai dengan tingkatan kelas seperti itu. Yang kedua yaitu fase pengenalan. Pada fase ini itu bertujuan untuk agar siswa dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi bahasa Arab secara tepat. Dan latihan pengenalan ini sangat penting karena sistem tata bunyi bahasa Arab itu banyak berbeda dengan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang telah dikenal oleh siswa. Yang ketiga yaitu fase identifikasi lanjutan. Jadi pada fase ini setelah siswa mengenal bunyi-bunyi bahasa Arab, kemudian siswa dilatih untuk mengucapkan dan memahami bunyi-bunyi bahasa Arab tersebut. Yang keempat, yaitu fase pemahaman permulaan. Pada fase ini, siswa diajak untuk memahami pembicaraan sederhana yang disampaikan oleh guru. Umumnya, pada fase ini tidak ada respon lisan, akan tetapi lebih ke perbuatan. Seperti halnya ketika guru atau dosen menyampaikan suatu materi, kita lebih mudah melakukannya daripada mengucapkan secara lisan. Yang kelima yaitu fase pemahaman pertengahan. Pada fase ini, siswa diberi pertanyaan dalam bentuk lisan maupun tulisan sebagai wujud evaluasi. Dan yang keenam yaitu fase pemahaman lanjutan. Jadi pada fase ini, siswa diberi latihan mendengarkan berita-berita dari radio atau televisi maupun media lainnya. Kemudian, siswa dianjurkan untuk mencatat fakta-fakta dari berita tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang dipahami, bisa ditanyakan pada waktu sesi tanya-jawab. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.